Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sekali lagi, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kehadirat Ilahi Rabbi atas semua anugerahnya, atas semua kenikmatannya, atas semua kesempatan yang diberikan kepada kita, sehingga pada hari yang penuh kenikmatan ini, alhamdulillah kita bisa bersua dengan Ustaz Yusuf Mansur yang jauh-jauh berkeliling dari Indonesia untuk belajar fikih itu. Dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua, dan silakan untuk kita rapat lagi ke depan. Mungkin ada teman-teman yang belajar akan datang, yang nanti itu kita rapat di kanan dan kiri, yang masih makan mohon untuk memberi teruskan. Baik Bapak Ibu semua dan Ustaz yang kami hormati, kami mengucapkan selamat datang di Musik Hub. Ini adalah perkumpulan pengajian namanya PJLR, pengajian Derbyshire, Leicestershire, dan Nottinghamshire. Jadi kumpulan dari 3 kota, Nottingham area, kemudian Derby area, dan Leicester area. Dan setiap bulan kita mengadakan kegiatan pengajian bergantian. Dan untuk kesempatan yang sangat baik ini, kita akan bersama-sama mendengarkan kajian dari beliau Ustaz. Tema yang akan kita angkat adalah tentang entrepreneurship menuju kemandirian. Kita tahu Ustaz ini juga selain dai adalah pengusaha yang sukses, entrepreneur, bisnisnya luar biasa, punya pondok pesantren, bangun hotel, itu Ustaz ya, terus punya terakhir train gitu, luar biasa. Ada salah satu, saya membaca kisah hidupnya sedikit, bahwa Ustaz pernah tidak lulus kuliah juga. Saya sakit tidak lulus kuliah. Baik, baik, tanpa berpanjang lebar kami persiapkan Ustaz untuk memberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salah satu yang harus disyukuri oleh kawan-kawan semua adalah kawan-kawan ini lagi masuk ilmu, sebagian lagi bekerja, sebagian lagi menemani. Apapun itu keluar dari rumah, apapun itu judulnya keluar dari rumah. Musafir biasa saja, musafir biasa, tidak ada bobot. Musafir biasa, tidak ada bobot. Asal dia bismillahirrahmanirrahim, maka musafir itu doanya makbul. Apalagi bila kemudian ada bobot, ada value, ada misi, itu doanya lebih gila lagi. Jadi sebenarnya buat kawan-kawan ini manfaatin benar doa yang sebanyak-banyaknya supaya nanti bisa panen ketika kembali ke tanah air. Serius nih, durasi pun juga kan luar biasa. Kalau saya nyontohin begini ya, jika ya, if itu jika ya, jika saya anak sekolah atau anak kuliah, ya, saya nggak ngekos. Mulai dari saya nawaiti, apakah itu terucap atau tidak, maka saya sudah masuk di energi yang namanya energi untuk ilmu. Nah, di energi untuk ilmu itu langit sudah mulai terbuka. Belum mau doa apa di situ, langit itu.
atau si Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan. Bahkan di dalam konsepsi our Prophet Nabi Muhammad SAW, kita punya doa will be dibawain. Oke, Sufis ya. Besok Inggris ya. Ya, saya memperkenalkan Sufis di Indonesia. Jadi jangan good morning, tapi selamat morning. Harus ada bahasa Indonesia. Menurut konsepsi Prophet Nabi Muhammad SAW, doa itu bahkan dibawa oleh malaikat. Bayangin ya, ada messenger gitu. Ada messenger, ini sifatnya menjadi personal. Maka saya kasih tahu nih, Anda mau jadi apapun sekarang ini, fokus aja di pendidikan saudara, fokus aja di nemenin istri saudara, fokus aja di nemenin suami saudara, tapi lu doa aja, pulang jadi, serius, pulang jadi. Saya ngebangun PTN pakai apa? Kalau saya nggak ngerti apa, saya memang lulusan Oxford, ya. Makanya jangan underestimate. Saya alumni Oxford tahun 89, yang Oxford English Course. Oxford English Course. Bahkan saya ngambil dua kotak ambil Michigan ya. Itu. Ya. Baru dengar ya. Udah kenal kali itu kampusnya. Jadi apalagi kalau kemudian saudara semua Allah Akbar ya. Benar-benar di sini tuh doa gitu. Terus konsentrasi ke doa itu. Ngebersihin mulut, ngebersihin mata, ngebersihin kuping. Waduh, ini makin crazy doa lupa. Tinggal angkat tangan dulu nih. Ini apa? Mau usaha apa? Tinggal begini doang nih. Uang langit lagi open, lagi dibuka. Makanya kalau lagi jalan-jalan tuh mulutnya koma kami, jadi di mobil ada koma kami sih. Ini luar biasa. Jadi tadi saya bangun PT itu bisa teknologi. Sekarang dia 1 tahun sudah 1 triliun omset. Dengan izin Allah SWT. Mainan main perusahaan, listrik. Ya. Di sini ada yang udah makan, ada yang udah jadi Petrenus belum. Wah ini pasar ini. Petren ini payment gateway. Payment gateway itu gila Pak. Sekarang apalagi dengan masuk misalkan kayak sekarang ini masuk BPJS ya. Itu yang PPI 120 juta. Bayangin untuk transaksi kayak apa. Saya itu nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti blas, benar-benar nggak ngerti. Cuman yang saya ngerti adalah saya punya the greatest coach gitu, the greatest mentor, and no mentor but him. La ilaha illallah. So saya merasa cukup gitu. Hasbi Rabbi Jallallah. Maaf fi qalbi illallah. Coba ya orang mau minta di coaching sama siapa lagi? Kalau yang terbaik udah ada sama ente perlu siapa lagi? Kira-kira gitu tuh. Cenderung sih kayak the sombongers ya. Tapi this is the yakinus. Ini ada kumpulan orang-orang yakin yang belief banget bahwa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Bahwa nanti perkara Allah bilang lo masuk asbat. Perkara nanti Allah bilang lo masuk sana Nottingham Forest. Saya kenalin dulu, sebelah kiri kita ada Mas Jody. Jadi Mas, ini Mas Jody. Kelihatannya beliau enggak, jangan disia-siain, beliau harus ada di depan nanti memberikan kita sedikit materi. Beliau yang punya, alhamdulillah yang menjadi Allah selalu yang sertakan. Misalnya ditanya, lu kuliah di mana? Oh saya alhamdulillah, gitu. Harus selalu disertakan. Karena bukan karena otak lu, bukan karena udah beasiswa, bukan enggak. Semua diizinkan. Mas Jody yang menjadi Allah punya warung steak, warung seteang, ya. Warung seteang and shake, ya. Warung steak and shake. Sekarang udah ada alhamdulillah 80 cabang. Dan cara dia naikin omset juga sama caranya. Sholat, doa. Mau minta berapa? Doa aja, nyari susah. Kok gampang apa nyari?
Minta, lu mau minta berapa? Gitu katanya. Kalau nyari, lu mau nyari berapa? Kaki lu sejauh mana lu melangkah? Tangan lu apa yang lu bisa ambil? Mata juga sejauh apa? Ente punya anak. Ente jagain pakai mata ente baru bisa. Keluar dari pintu udah gak kejaga lagi. Nah, the best guardian siapa? Yang paling hebat mengajar itu pakai apa lagi? Doa lagi aja. Ya Allah, aku cuma ke tembok doang. Tapi matamu ya Allah, bla 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 kayak gitu. Langsung saya ngebut nih, karena katanya jam 8 pagi ini udah harus bersih. Berarti masih ada 12 jam. Akhirnya saya perlu tenaga IT yang handal. Mana? Pakai koran? Mau bayar pakai koran. Pakai apa? Pakai internet. Ketahuan dong kita perusahaan yang ada orang IT. Pakai apa? Yang bisa silent network, silent kemudian saluran, silent yang namanya informasi. Allah Ta'ala, Allah Jalla Jalaluhu. Gimana caranya? Clear. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Salat 2 rakaat. Kasih tahu Allah, ya Allah, pesan 1 tenaga IT. Pesannya 1, dikasih 3. Saya akan choose. Saya bisa pilih dari 3 itu. One of them, ambil. Karena semuanya bagus, 3-3-nya ambil. Iya Pak. Orang lain senangnya nyari objek, padahal ada subjek. Nyari subjek aja. Saya kasih tahu ya. Ente punya masalah, ya, diganggu orang. Terus ente kenal sama Kapolsek, dari datang loh ke Kapolsek. Lu kenal sama misalkan yang sepantar sama Kapolsek apa? Dan Ramil, ya. Lu datang loh ke Ramil. Nah, tapi kalau lu kenal sama Kapolres, ngapain lu datang sama Polsek? Lu datang aja kan langsung ke Kapolres. Itu jadi. Langsung aja datang ke Dandim. Lalu kenal lagi nih sama Kapolda, ya ngapain juga Kapolres? Lu datang aja ke Polda. Datang aja ke Pangdam kira-kira begitu. Ente kenal sama Kapolri, kenal sama Panglima, ya ngapain juga ke Kapolda? Langsung aja ke Polri, langsung aja kemudian Panglima. Ente kenal lagi sama Presiden, ya nggak usah lagi Panglima, langsung aja Presiden. Bahwa nanti Kapolres bilang, lu ke Kapolsek sono gitu, ya lu jalan, tapi setelah dapat his guidance gitu, setelah dapat petunjuk dia. Yang terjadi kita ini mikir dulu, usaha dulu, wasting time. Betul nggak di bahasa Inggris? Kan? Jangan gue salah nih, negara Inggris. Wasting time itu banyak wasting time aja. Kalau nggak mau wasting time, cut off time, cedet gitu. Sholat minta aja, minta aja. Nah sementara jalanin hidup sebaik-baiknya, dagang, kerja, ngajar. Oh ikhtiarnya mana pengen jadi pengusaha? Udah itu mah Allah aja mikir. Yang lain bilang, let your money work for you. Kalau saya lain prinsip, Mas Jody beda prinsip. Kami termasuk alhamdulillah yang dihubungi Allah, mungkin insya Allah juga bersama kawan-kawan yang percaya. Kita ngomongnya apa? Let Allah work for you. Dan kalau Allah yang udah kerja bos, dia akan aturkan yang terbaik. Gampang kan? Yang gampang ini kenapa nggak mau? Persoalannya pertama mungkin nggak tahu, yang kedua nggak kenal. Nggak tahu tuh, nggak tahu dia maha kaya, maha punya sesuatu, maha kuasa, maha besar, nggak tahu. Tugas kita yang tahu ngasih tahu. Yang kedua nggak kenal. Tugas kita yang kenal mengenalkan. Nah, jangan sampai kita kemudian menjadi yang ketiga. Nggak mau. Jangan sampai nggak mau. Orang lain nih, ini bos, sekolah bisnis mana bos? 58 tahun umurnya, 58 tahun. Bisa kemudian cetak skor dalam 4 bulan 1,2 miliar per minggu omset. 4 minggu 4,8 miliar. Di bulan keempat kelima udah sewa pesawat sendiri. 4 bulan only. Sekolah bisnis mana? Ibu-ibu 58 tahun dan tinggalnya bukan di Jakarta, bukan di kota besar, tapi di Gorontalo. 2-4 bulan dong. Sekolah bisnis mana juga?
Sekolah bisnis mana gitu? Udah itu mesti TOEFL lagi gitu kan? Nggak boleh 6,5 lagi. Mesti 8. Ini kan belum bisnisnya puyeng duluan. Kalau bisnis yang puyeng ya kuliah bisnis itu. Mau bisnis puyeng dulu gitu. Allah ngasih the easier thing. Tentu nanti akan ada perbedaannya. Apa perbedaannya? Anak SMP kemudian berdoa, kalah dong bobotnya. Dan anak kuliahnya berdoa. Enggak bohong itu mah. Itu sih enggak bohong. Kalau diadu enggak bohong. Tapi kalau lu pada yang S1, S2, S3, lu pada enggak doa, lu kerja sama SMP demi Allah. Asal dia itu sholat malam, asal dia sholat Quran, yang pintar-pintar bakal kerja sama dia demi Allah. Tapi nih, kalau ente semua S1, S2, S3 dan nanti Allah sama abang saya, kakak saya, udah emang S2, S3, ada sebagian yang udah S7, ya kan? Langsung. Kalau boleh. iPhone. Kemudian dia juga jagoan sholat Tuhan. Maka yang SMP tadi jadi mitra. Itu yang modal. Gitu. Tapi kalau bareng nih, bareng masuknya, aneh kalah. Kita kalah. Sama siapa? Sama yang kagak sekolah. Tapi ngomongnya sama Allah. Saya nggak ngerti. Itu sederhana kok, konsep bisnis sederhana. Orang punya duit sukses. Biasa apa biasa? Coba jawab, udah makan kan? Kuat dong ya Allah. Orang udah punya duit nih, sukses, biasa nggak? Biasa. Lo goblok kalau punya duit nggak sukses. Bego namanya. Terus kita anak orang kaya, ya anak yang punya perusahaan. Terus kita sukses. Ya di mana asiknya? Ya justru kalau bapak lu punya perusahaan, lu hancurin, nah itu sukses berantakan. Yang Anda punya ilmu, ya, punya network banyak, punya pengalaman, a lot of experiences-nya itu kalau bahasa Indonesia, a lot of pengalaman, pengalaman, a lot, ya pengalamannya banyak, sukses, biasa apa biasa? Biasa. Yang nggak biasa bos, nggak punya semua persyaratan sukses, nggak punya plus, nggak punya, malah bertambah-tambah lagi, hancur-hancuran hidupnya, minus, hutang sana sini, baru keluar lagi dari penjara, kira-kira begitu bos, terus cerai lagi sama bini ketiga, itu udah 3 kali prestasi cerai. Dan keadaan seperti itu, siapa yang bakal bilang dia berhasil? Tapi bos, malam itu baru dia datang ke Allah, baru dia bilang begini, ya Allah, saya udah nggak tahu mau apa. Besok pagi baru langit. Berubah. Ngomong nih, kalau otak saya mengatakan ya asal ngapal apa gitu, meleset belakang. Orang tua saya ikut turunan ke-8. Habis juga kan ada turunan 7 doang. 8 yang ada. Lagi istri saya juga jadi keluarga yang biasa-biasa. Saya cuma bisa menggantungkan kau saja. Saya juga ngerti. Pokoknya begitu ya. Kemudian ada orang-orang ngomong gitu, wah. Kalau cuma doa, mana lu bisa sukses gitu ya. Tanya sama dia, udah beneran doa belum lo? Pakai ngejelek-jelekin doa. Sembarangan aja ngomongnya. Saya paling gak suka tuh orang ngomong. Saya pernah jadi saksi dan pernah ngalamin doa doang berhasil. Oh Ustaz, siapa belum kerja? Kalimat lu yang salah gitu loh. Kalau obat Ustaz nggak kerja, berarti semua dong. Saya pernah di penjara Pak. Kaki saya nggak bisa makan. Kalau perlu ikhtiar, perlu keluar. Tapi nyatanya Bang, saya minta apa yang mau Allah Ta'ala, dikasih lebih. Ini yang mau Allah nih, sholat 2 rakaat. Dia bilang Allah, ya Allah, saya makan otak goreng. Itu susah loh Pak. Susah Pak. Gak percaya, lu pergi ke warung Padang, terus minta otak goreng. Pasti mikir dulu tuh. Si apa yang udah tuh pasti mikir. Dan kalau dia nggak mau repot pasti dia bilang, nah. Akan tidak. Ini lulusan Nottingham. Kepada Mas yang satu.
ditanya kotak goreng dia bilang, I can't provide that. Saya nggak bisa menyediakan. Kenapa dia nggak mau repot? Tapi Tuhan, Jangan cuma kotak goreng maaf, mau adanya aneh boleh, aku boleh. Itu tuh happening terjadi. Saya di mana? Dalam. Saya nggak berhak dong mendapatkan apa yang disebut sama orang-orang. Kalau cuma doa doang, Anda bisa. Kok bisa? Berapa banyak orang lumpuh yang jadi pengusaha besar? One of them, saya punya friend, Pak. Saya punya teman. Amar Bugis namanya. Menjadi profesor di Amerika. Uni Emirat Arab, apalagi di Arab Saudi. Profesor lagi, profesor penyiar TV juga, judulnya Qahirul Mustahil. Penyiar TV, dia punya acara TV sendiri, judulnya Qahirul Mustahil, penakluk kemustahilan. Siapa Amar Bugis? Cek di internet. Gak punya kaki, gak punya tangan. Gak punya kaki, gak punya tangan. Dia pun. Istrinya turunan Cleopatra. Orang Mesir, maksudnya. Istrinya S2, Mesir, Al-Azhar. Jago bahasa Arab lagi. Bisa aja dulu orang nggak punya kaki, nggak punya tangan, sementara yang punya tangan baru mengeluh gitu kan. Jodoh saya susah. Dia sanggup ngomong orang, tapi dia tidak sanggup ngomong orang yang mencarikan dia. Ngomong orang dia sanggup. Mana sih? Tapi ngomong Allah ya Allah nggak sanggup. Amar Bugis jadi pengusaha. Pas saya datang itu Mas Bugis sama keluarga saya, oh Pak, restoran kita ini orang nggak bisa nyari duit Pak, tapi mulutnya nyari tuh. Mulutnya nyari dengan apa? Doa, simple kan? Sesuatu yang barangkali tidak diajarkan gitu ya, secara benar-benar dalam, lebar luas lagi kemudian panjang tentang doa. Ada bos. Chapter-chapter kita belajar, tapi kita tidak pernah belajar tentang Dia. Dia yang Maha Kuasa. Dia yang Maha Besar. Di zaman Nabi ada sahabat namanya Abu Kilabah. Kilabah ini anaknya dimakan serigala. Abu Kilabah ini menjadi salah satu the best soldier-nya Nabi. Salah satu one of the best-nya punya Nabi dia, tentara terbaik Nabi. Padahal nggak punya kaki, nggak punya tangan juga. Oh bisa gitu. Apa Nabi ditempatkan di mana? Di perbatasan. Oh bagus. Itu pertama musuh lawannya dia itu. Ketika ditanya Abu Kilabah, mereka juga perang ngapain itu? Apa dia bilang? Senjataku ada di sini. Apa kata Abu Kilabah? Senjataku ada di doa. Senjataku adalah doa. Jadi kalau kata Abu Kilabah, semua yang masuk sini buta semua itu. Nah kita punya mulut dari pakai. Gara-gara mungkin otak kita masih function, tangan kaki kita masih function, duit kita masih ada. Gitu. Kita baru menggunakan itu semua setelah semuanya mentok. Setelah semua mentok, baru tentu kita gunain sifatnya sujud. Kalau bisa jangan tunggu gitu. Nah, kembali saya cerita, misalkan Mas Jody, beliau alhamdulillah sudah mengetahui yang ada Allah, kekuatan Quran, pakai Quran. So, kalau dulu dia mau nyari cabang, ya. Nah yang ini kayaknya beliau aja langsung cerita. Mas Jod, sini Mas Jod, kami lihat dia. Dia nggak usah. Dari kemarin kita belajar bahasa Inggris, kita homestay. Saya 2 minggu belajar bahasa Inggris. Mas Jod, ceritain perbedaan pengalaman nyari outlet baru dulu dan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara nyari outlet dulu memang sebelum kenal Ustadz, saya alhamdulillah di 84 cabang sampai hari ini semua kita sendiri, jadi nggak franchise. Jadi nyari lokasi 84 cabang itu ya saya sama istri saya berdua jalannya di sini. Kemudian alhamdulillah saya punya guru Ustadz Yusuf Mansur, beliau sering kasih
apa namanya pencerahan ke saya gitu ya. Kemudian ya saya amalin. Jadi kalau butuh apa-apa ya ke Allah aja. Nyari apa-apa ya ke Allah aja. Ya akhirnya sama istri mau jalan nyari tempat itu ya kita sholat dulu berdua. Ayo sholat dulu berdua. Sholatnya sholat apa? Kita suka bingung ya. Pokoknya sholat sunnah aja. Sholat sunnah 2 rakaat sebelum nyari lokasi. Sholat sunnah 2 rakaat, kemudian sholawat udah jalan. Ya alhamdulillah. Kemudian ya dapat aja, ada aja lokasi ini, ada aja lokasi itu. Nah kemudian kalau boleh share pengalaman lagi Ustaz, yang saya setuju sama Ustaz, memang semua itu kekuatan itu adanya di doa atau pray. Sering teman-teman yang baru belajar bisnis itu mereka mengenal teori bisnis 4P, yaitu product, price, promotion, dan place. Tapi lupa bahwa ada 1P lagi yang menurut saya yang paling penting, yang paling utama yang mereka lupakan, yaitu pray. Karena sejatinya yang ngasih rezeki kita, yang ngasih usaha, yang ngasih duit, semuanya itu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan otak kita, bukan kepintaran kita, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau mau usaha kita insya Allah berkembang ya banyakin doanya, kuatin doanya. Nah suatu saat saya datang ke pesantrennya Ustadz Yusuf. Kenapa beliau bisa sukses, paytrainya bisa sukses? Karena mau yang doain banyak banget. Bapak Ibu. Saya ke pesantrennya beliau itu santri-santri ribuan ya. Kebetulan saya sholat jamaah di sana. Habis selesai sholat itu semua santrinya itu berdoa buat beliau. Berdoa buat keluarganya Ustadz Yusuf, berdoa buat anak-anaknya, berdoa buat usahanya. Makanya saya bayangin gimana gak sukses gitu loh. Yang doa itu santri-santri yang hafal Quran yang jumlahnya ribu. Dan ini akhirnya yang menggerakkan saya, berarti saya harus kuat lagi, doanya harus banyak juga yang doain. Sehingga akhirnya kemudian 6 tahun yang lalu gitu kira-kira saat saya keluar dari manajemen Waroeng Group, saya keluar kemudian saya bangun rumah tafid. Jadi dari beliau rumah tafid saya kembangin, tujuan saya apa? Saya butuh doa yang banyak buat usaha saya. Saya bilang ke teman-teman di manajemen, saya pensiun dulu. Kalau usaha kan bisa pensiun dini nih. Saya pensiun dulu, saya keluar dulu dari Waroeng. Saya ingin bikin doa yang besar buat santri-santri. Alhamdulillah, sekarang saya ikut-ikutan beliau, saya bikin rumah tafid jadi kecil-kecil gitu. Kalau beliau pesantren, saya rumah tafid aja. Sekarang alhamdulillah santrinya tadi saya cerita sama Mas Tuklit, TPA, yang alhamdulillah kita bikin TPA sendiri. Santrinya sekarang kita punya 250 santri yang mukim. Kemudian masih ada lagi ribuan yang alom. Alom itu artinya nggak tinggal di rumah tafid. Nah saya bikin seperti beliau juga. Habis sholat pokoknya doain saya. Jadi bisa ditiru. Nah, saya bikin rumah tafid, tujuan saya apa? Saya butuh doa. Warung itu semakin besar, pohon itu semakin tinggi, anginnya makin kencang. Jadi doanya butuh semakin banyak lagi, semakin besar lagi. Alhamdulillah saya banyak belajar sama beliau, akhirnya saya bikin rumah tafid. Ketika ditanya teman-teman di manajemen, Pak Jody kenapa keluar dari warung? Saya butuh doa yang banyak. Supaya warung ini yang awal itu lebih banyak lagi kekuatan doa. Nah akhirnya belajar dari itu, dengan saya lihat di warung saya itu ada 1.700 karyawan, alhamdulillah sampai hari ini saya lihat ini bisa jadi kekuatan doa. 1.700 ini bisa jadi kekuatan doa. Makanya saya sama teman-teman pengusaha itu kita gabung, kita nyebutnya, kita lagi bikin program yaitu spiritual company. Yaitu kita jadikan perusahaan kita itu pesantren. Jadi saya lagi belajar sama Ustaz gimana caranya jadiin karyawan kita itu yang 1.700 itu pesantren jadi kekuatan doa yang baru lagi. Jadi bukan cuma santri yang doa, karyawan itu juga berdoa buat warungnya, buat usahanya, jadi kekuatan doa yang baru. Suatu saat di Jogja saya kumpulin seperti ini, ada 300 karyawan yang di Jogja. Saya tinggalnya di Jogja, bawa ibu-ibu sekalian. Saya kumpulin 300 karyawan. Kemudian saya tanya, di antara 300 orang itu, ada yang punya hajat? Ada salah satu karyawan yang tunjuk tangan. Saya
istri saya ini Mas Yudi, karena saya kalau panggil saya Mas Yudi ini nggak bisa melahirkan dengan normal. Jadi kebetulan itu seminggu depan itu kita ada pertemuan dengan seluruh karyawan Indonesia, dia nggak bisa hadir, alasannya karena istrinya nggak bisa melahirkan dengan normal, harus operasi. Nah kemudian saya bilang ke 300 karyawan itu, ayo teman-teman kita berdoa buat sahabat kita, saudara kita yang ada hajat seperti ini. Kita doa 300 karyawan, doa bareng. Habis selesai doa, sudah selesai pengajiannya. Kemudian apa yang terjadi? 2 hari kemudian, karyawan saya itu bosan ke saya. Dia ngabarin bahwa istrinya bisa melahirkan dengan normal. Dan dia bisa ikut di acara pertemuan seluruh karyawan kita. Saya nggak tahu itu doa siapa yang dikabulin, apa ya doanya ustaznya. Bisa jadi yang tukang cucinya nih yang dikabulin doanya. Yang kemudian dengan konsep spiritual company ini yang kita terapin, ini yang kita ajak ke teman-teman pengusaha di Indonesia. Ayo kita gerakin karyawan kita jadikan pesantren mini, kita jadikan kekuatan doa yang baru. Misalnya seperti ini teman-teman di Nottingham, kumpul bareng, ada pengajian bareng, doa bareng juga. Ada hajat apa misalnya salah satu, nanti kemudian ustadznya mendoakan. Ini kekuatan doa juga kalau misalnya dikumpulin berapa ratus, sekitar 100-an, jadi kekuatan doa yang luar biasa. Jadi kalau ketemu ustadz gitu, jangan minta foto. Nah, salah ini. Yang penting minta doa dulu. Habis itu baru minta foto. Demikian jaringan saya. Karena saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Jody ini jualannya kecil-kecil, Pak. Stiknya itu murah. Yang paling murah berapa, Mas? Satu porsi? Paling murah 14 kayaknya sih. 14.000. Udah lupa. 9.000. Tapi 1 tahun omsetnya 1 triliun. Di 1 hari itu 25 juta sampai 40 juta. Cetak skor itu pakai doa aja. Nah, problemnya adalah gini, konsepsi Anda, saya, kita tentang doa itu minim, sehingga doa itu kesannya gini doang. Enggak dong, apa yang kemudian membuat doa lu naik ke langit, ya lu badani. Kira-kira gitu, sehingga doanya itu berbobot. Contoh misalkan pakai sholawat, ya, yang nanter adalah sholawat. Apalagi misalkan harus baca Quran, apalagi ngebenerin kita punya mulut. Contoh ibu-ibu mungkin susah, ada yang maafin anak susah, maafin anak lari. Oh, langsung stop, ambil wudhu, ibu sholat berapa? Perhatikan beda anak ini. Bilang sama Allah SWT, ya Allah, anak ini susah banget makan. Engkau lah yang mau makan. Ibu baru selesai doa, itu piring udah habis. Ya anak makan sini. Saya ayah 5 anak, nggak kerepotan. Sampai kami berdua mandain Allah. Saya sengaja tuh menyiarkan sholat malam setelah kenalan oleh Facebook. Saya kenalin tuh sholat malam berjamaah sama istri. Orang dunia bilang saya ria. Sekarang ria itu anak dosa sakit. Dia di rumahnya gue masih disebut. Iya kan suka diskusi toh. Suami istri suka diskusi. Ngapain diskusi kedua? Diskusi dong sama Allah. Betul, yang kedua, yang ketiga dong sama Allah. Apa yang lo permasalahin itu? Ayo, kamu kamu begini, datang ke Allah, ngomong, apa nyuruhin anak bapak ngapal Quran sama bentuk, apalagi kita nggak jadi suatu pasangan, kitanya nggak ngapal Quran, ya, kitanya jauh dari Quran, wah, ente sholat malam, bilang sama ya Allah, siapa sih, jauh dari engkau, siapa saya ngaji lagi, assalamualaikum, pengaji mau apa? Ya Allah, saya bisa kalau saya tanya, saya engkau yang untuk Quran itu juga. Habis itu Pak, gak usah ngomong anak, gak usah ngomong, Bapak udah ngomong Allah. Satu sisi yang satu ini juga disalahin sama orang itu loh, kayak nggak diikhtiar kan? Tapi sih kan turning point-nya beda. Orang lain tuh doanya begitu. Lagi ngomong Allah baca otak. Iya. Lagi doa nih, ada doa, lagi doa.
Bapak masuk. Can you imagine if you are talking with your president? Okay, Yusuf masuk. Dan kami harus masuk. Kira-kira presiden kan? Ini ngomong siapa ini? Ini loh kita nggak punya gitu konsepsi doa yang serius kayak orang-orang bahkan sama anak-anak Kristiani aja gitu suka kalah. Mereka juga mau makan. Sebagian dari mereka do little bit ya demonstration. Itu kan praktek di tengah-tengah bismillah di awal wa akhir. Gue juga gitu sama. Gitu. Nih, saudara nih yang beruntung sebenarnya. Saya bilang tadi dari sisi bobotnya maksudnya. Kita 2 minggu ini pulang kan. Besok Senin kita pulang. Maka pintu itu ketutup tuh. Sang. Anda nggak pulang kan? Ini nggak pernah ditutup. Makanya saya kasih ilustrasi. Di sini kita tanya jawab. Insya Allah yang masuk. Tadi nih kita kembali ke contoh tadi. Saya anak SMP, saya anak SMA, saya anak kuliah. Ketika saya mulai berniat mau kuliah, diucapkan atau tidak, maka energi itu kebuka. Oke, dulu ketika kita kecil kan mana ada kita langsung belajar, mana ada. Ketika kita kecil dulu, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an mau di negeri ke, apalagi di swasta, apalagi di madrasah zaman dulu, raditu billahi rabbah, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Itu ya sekarang gimana? Belajar aja. Jam sholat juga ditabrak aja. Jam sholat ditabrak. Ya sholat tabrak. Coba kalian datangin menteri, pasti stop dulu aja. Doa itu aja. Nah, ketika kemudian si anak SMP, anak SMA pulang ke rumahnya, itu ketutup lagi tuh, pintu langit doa itu ketutup, malaikat pulang gitu. Itu syarat dan ketentuan berlaku ya. Dan ringan kok, ringan. Apa? Bismillah aja. Enggak. Kalau sholat kan ya lu nggak belajar bang harus sholat. Kalau sholat kan nggak dagang juga harus sholat. Tapi hanya dengan bilang Bismillah saja itu energi udah langsung beda. Ketika kemudian dia geser ke daerah lain, maka pintu itu nggak pernah dibuka. Nggak pernah ditutup sampai di bulan ke. Karena itulah orang yang merantau ke daerah lain cenderung berbeda dibanding dengan yang stay local. Lihat. Begitu dia geser lagi, ya, yang more jauher, maka Pak, energinya makin kerja lagi. Apalagi seperti saudara-saudara ini udah mah jauh ngaji pulang, bobotnya nggak kira-kira. Saya Mas Jody nitip doa mantas doain kamu, sebut nama kamu, betul Pak. Anda ini doanya hidup di Inggris, tapi subhanallah mukanya soleh. Udahlah, tinggal sering-sering begini ya lampu merah doa. Saya tuh kalau lampu merah doa, selintasannya kepala gua aja gitu. Selintasannya kepala. Yang dilakukan nama Abdullah, yang dilakukan nama Abdul Muttalib. Nama apa? Yang dihadapi dia siapa? Conqueror-nya lebih dari England zaman dulu. Conqueror lebih dari King of France zaman dulu. The Conqueror-nya lebih daripada nggak ada loh zaman dulu tuh. Weaponnya Abraham itu, Raja Abraham itu kan utara gajah. Utara loh. Ini bukan gajahnya.
Ahmad Safari. Yang dihadapin Little Village itu Makkah. Terus. Apa yang dilakukan sama amannya Nabi, kakeknya Nabi? Apa yang dilakukan sama pembesar-pembesar Quraisy pada saat itu? Apa dia bilang sama pemuda-pemuda zaman itu? Buka pedang dari sarungmu, keluarkan kuda dari kandangmu. Beliau malah bilang apa? Sarungkan pedangmu, ikat kudamu, kita sama-sama ke Ka'bah, sujud. Kita minta amin punya Ka'bah. Akhirnya amal Allah apa? Diturunin the best weapon yang enggak ada. Bukan dari dunia, dari mana. Itulah awal sebab turun kemudian alam taraf. Kaifa fa'ala rabbuka bi ashabi. Langit mudah memerah, nah kita ini enggak begitu gitu loh, kan? Semuanya ya berdasarkan lu punya proposal aja gitu. Kalau lu disiplin, ya dapat gitu aja. Lu nggak disiplin, enggak. Gitu. Ya sudah. Ya mau keajaiban tidak gitu. Kalau nggak mau keajaiban, ya do something miracle juga. Do something miracle. Saya ngobrol-ngobrol nih, perusahaan saya ditawar sama Amerika. Bilang, oh kita nyari nih startup Indonesia. Tanya berapa duit? Perusahaan kayak ente, kata Cina-nya nih di Jakarta, apa cawoknya. Kalau ini Chinese teman-teman Chinese di Jakarta, waktunya cawok lagi ketemu Singapura, baru kemudian kita berangkat ke Silicon Valley di Amerika, 2 million, 2 juta dolar. Saya apalah sama abang saya, Mas Jojo, saya apa sama istrinya, mbak saya, bang, gimana nih? Jual yang, jangan sih, gini. Tapi saya coba ikutin ya, prosesnya kayak apa, ikutin prosesnya kayak apa. Saya baru sadar gitu, apa? Saya kurang minta apa? Minta perusahaan yang internasional, world class. Saya salah nyebutin 10 juta pelanggan, salah. Coba di Google, Petren. PSI zaman dulu namanya, 2013 tuh kita bilangnya 10 juta komunitas. Begitu belajar sama bule-bule ngomongnya empire. Oh, gila. Gue merasa di sini, makanya dia lebih lagi. Terus gimana? Lapor lah sama bos. Siapa yang bos ini? Allah. Apa? Ya Allah, saya pengen internasional, apa mereka gimana caranya? Boleh-bolehnya ngobrol-ngobrol, naik tuh dari 2 juta, naik jadi 5 juta, naik jadi 10 juta, naik jadi 20 juta. Amazing loh, saya belum jawab. Siapa yang negoknya langsung masuk ke otaknya, boleh-boleh. Saya ngomong itu mengibang-ibang mereka, jangan 5 juta lah, ngiring. Enggak, gue cuma sujud. Jangan sampai murah nih, Gojek aja saya dengar 300 juta. Dan dia bukan ustaz. Masa gue ustaz 2 juta? Gitu doang, ngomong. Semua beneran. Saya tuh kalau doa, tiru saya. Lu doa pakai bahasa lu ya. Lu pakai dulu bahasa Nabi lo. Inna tuha'a tuha'u. Wal baha'a baha'u. Wal jamal. Kalau sholat malam, antal haq. Wabah tukal haq. Dan seterusnya. Tapi habis itu, pakai bahasa. Saya pakai tuh bahasa saya. Ya Allah, Gojek aja 300 juta usah bukan. Aja sih, yang Ustaz begini 2 juta. Saya nggak ngomong sama mereka, sama bule-bulers itu nggak ngomong. Amerikaners itu ngomong. Ngomongnya sama Allah aja. Siapa Allah? The owner. The owner of all companies. Oh, keren kok. Cina-nya naik lagi. Gimana Pak Yusuf? Tiket kelas bisnis kita disiapin, bla bla bla, perjalanan begini terus bisanya itu 5 juta. Sementara masih di stok proyek gitu. Dia merasa gue mikir, dia datang lagi 2 juta. Terakhir 20 juta dan dia cuma minta 3%. Dalam hati saya gini, dari awal. Mau gitu caranya kasih gitu loh. Kita minta doang, mau ngasih. Jangan cuma mungkin ya kan. Nah, tapi malam ini kita baru bicara begini,
Tapi yang paling top gitu. Allah lebih tanggung jawab. Jangan begini nih. Ya Allah, ada yang dulu iPhone 7-nya. Nanti kalau iPhone 7-nya udah ada, iPhone ini buat engkau deh. Karena Allah calon ya. Tapi kalau iya begitu, Allah suka. Daripada orang cuma pengen doang, berdoa. Ada aja, ada orang cuma ngeliat iklan iPhone-nya. Misalnya, wih bagus amat, jadi ibadah kan? Jadi ibadah kan? Enggak, padahal penglihatan Allah yang kasih. Mestinya jadi ibadah dong. Begitu dia lihat iPhone 7, sebutlah nama Allah. Subhanallah, ini dia yang berdoa. Terus datangin dong billboardnya. Pusat lah. Allah SWT. Wah, iya, itu namanya little bit ya, demonstration gitu loh kan. Nanti tuh iPhone-nya bergerak. Terus nanti cak tiba-tiba nggak pecah. Hai. Anda bukan ngomong, Anda pelaku demi Allah, Anda kasih tau PT, Anda benar. Benar, lagi jalan nih. So buat aja. Because saya Ustaz, saya mau. Kalau because saya Ustaz, lu nggak bisa ngelakuin, lu bukan Ustaz. Enggak, Ustaz, ini perkaranya. Lu Abdullah bukan. Hamba Allah bukan. Itu aja sebenarnya. Kita kan namanya slave of money. Budaknya duit, kalau nggak ada duit kita nggak bisa beli. Betul ya? Kalau nggak ada duit kita nggak bisa. Kisah si kontrakan tadi sama dengan kisah saya. Yang izin Allah. Habis wa'inna kau suka, tutup sejadah, berangkat pergi. Begitu keluar rumah nih, diselesaikan sama Allah. Ada teman saya Lili namanya. Oh apa itu? Saya pemula waktu itu begini. Oh awas Lili, sini gue lihat dia itu kerja di Matahari Supermall. Maka belum ada waktu Supermall ya, Matahari. Yang kalau sore tutup. Ya. Dia kerja nggak masuk akal kan. Si Lili kerja di Matahari supplier dia kenal banyak, kaos-kaos juga di gudang banyak. Nggak masuk akal kan? Apa dia bilang ini tambah nggak masuk akal lagi demi Allah. Amin Allah. Apa kata si Lili? Man, gue yang jualin deh, gue beli semuanya. Saya tanya, Li, lu mau jual mana nih? Mau jual sama ini karyawan-karyawan di Matahari. Gue bilang tambah nggak masuk akal lagi. Saya mereka Pak, kalau mau ya bercanda, bercanda. Aku masih pelajaran bercanda. Terus saya tanya sendiri lagi, bagaimana cara lu jual lama karyawan-karyawan di Matahari sedangkan dia kerjanya di gudangnya kaos-kaos gitu loh. Kedua zaman ketiga lah, yang lahir 74, 75, 76 zaman umuran aneh. Kan ada yang 80-an, dia 93 ya. Ada tahu. Jual apa? Oh sih. Muda ya. Jual apa lu? Ini 80-an ini kan 3 gitu. Kita mana? Berarti sama gitu ya. Jangan break time dulu ya. Break. Kita ada blok ya. Zaman itu cuma ada 3 nama kan, Matahari kan dia masih Matahari, Ramayana, Robinson. Oh 3 itu Matahari, Ramayana, Robinson. Jual sama karyawan-karyawan ini. Terus saya tanya, gimana cara lu jualan? Apa masih sini? Oh kali, yang penting kan gue bayar sama Mbak. Iya jadi. Terus gimana cara lu bayar? Gue minta waktu 2 minggu. Itu 2 minggu itu sesuatu yang dikasih sama abang gitu loh. Jadi saya bilang, ya oke, 2 minggu jadi. Itu Pak, sebelum pulang saya bilang sama Lili, gue sholat. Dari dulu saya begitu. Gue sholat. Gue baru sholat tadi, lu udah beli. Jadi kalau lu sholat, lu nggak 2 minggu, 2 hari. Dan itu terjadi. 2 hari ya, 2 hari kemudian. Saya di kontrakan di kosan. Bawa duit.
Habis itu saya jadi tukang celana jeans, tukang kaos sampai mulai ke Jawa, Sumatera. Saya berangkat kemudian ke pulau-pulau lain. Jualan itu celana, caranya itu aja. Saya bilang, ya Allah, saya pengen ketemu nih sama bosnya jeans. Gimana nyarinya? Hah? Susah kan? Tegal Bubuk nggak ngerti, jelas nggak ngerti. Tapi bisa-bisanya orang Tegal Bubuk datang ke kosan karena anaknya dia temenannya. Bisa begitu. Jalan ke Tegal Bubuk, kemudian angkat di pulang, bawa barang satu mobil. Wow, apa dulu? Kayaknya nggak usah tanya jawab deh. Salah apa ya? Kita selesaikan desain kontrakan tadi. Alhamdulillah nih Mas Dut masih berfungsi, masih rapi. Jadi pasti si kontrakan tadi doakan. Bapak tadi nggak punya duit, nggak punya otak, nggak punya pikiran maksudnya nggak ngerti ide apa. Ya doa dikasih barang. Habis dikasih barang, dia kemana-mana loh. Ya Allah dikasih barang tuh, engkau yang punya barang, engkau yang punya pembelinya, engkau yang ngasih barang, engkau juga yang belinya gitu. Alhamdulillah Pak. Jadi dibel sama mbahnya, dibel nih, ini cerita deh. Intinya pengajian di rumah dia, pengajian keluarga di rumah dia, bisa kayak begitu tuh. Ya, kita yang punya duit nih buat kerja mudah kita beresin semua. Nah, jadilah pengajian di rumahnya, dan begitu jadi pengajian kayak ente pada nih bawa ponakan kan, bawa anak-anak kan. Nah anak-anaknya pada ngambil tuh, habis tuh Pak. Anak-anaknya pada datang tuh, anak dari pamannya, anak dari bibinya, anak dari kakaknya, anak dari adiknya, pada datang. Begitu datang lihat jilbab kan, lihat kerudung. Buat saya habis tuh, kerudung itu habis. Allah datang itu beli. Emang gak ada duit itu, orang pada ambil. Lo ketawa kan? Kalau lo jadi dia, menggerutuk kan menggerutuk. Dia yang nggak masuk kamar aja. Dia tuh penikmat judul di YouTube tuh ada judulnya Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Kita sebut bareng-bareng. Dengerin saya, ikutin. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Ya Allah, jualan begini aman. Pembeli pada kayak gitu. Karena udah sepi nih, udah nggak ada cerita apa-apa gitu. Jadi pada yang ngambil punya siapa? Ya habis tadi 45. Kalau kamu 50 deh, ada berapa semua? Ada 40. 2 juta semua ya. Mana nomor rekening tas? Sam. Dan itulah awal jadi pengusaha berdiri. Dia bakal kembali lagi jadi pengusaha kecil. Ketika dia ngandelin mulutnya, pedongos, kasih barang lagi nomor, nah pengusaha kecil. Padahal dia jangan kotorin mulutnya dulu, meminta kepada manusia. Dia harus terus bersihin mulutnya, minta sama Allah. Ya Allah kasih barang lagi dong. Aduh, keren. Sudah. Enggak usah tanya jawab. Bosnya buat foto-foto. Jadi di belakang itu beres ya, akan ngaji foto-foto cukup lah. Foto one point ya. Lumayan nih. Berapa duitnya? Bapak Ibu yang hormat Allah, sekarang waktu kita berdoa. Ya, pasang udah yang benar. Untuk yang benar yang serius. Kita baca salawat dulu 10 kali. Kita baca salawat dulu 10 kali. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi. Kita istighfar ya. 7 kali ya. Istighfarnya lihatin istighfar. Astaghfirullahaladzim wa li jami'il muslimina wal muslimin. Bisa? Jangan cuma buat kita, tapi buat semua kaum muslimin. Setiap kali kita baca istighfar model kayak begitu, pahalanya berapa coba? Kata Rasul, satu muslim yang kamu doain, sedangkan sedekah itu dibalas 10, 70, 700 hingga tidak terhingga. Kalau tidak terhingga itu kita kurskan menjadi 1000, maka satu sedekah, satu muslim, satu sedekah itu 1000. Kalau 1 miliar, 1 triliun. Allah Akbar. 1 triliun kita baca 10 istighfar modal kayak gitu, 2 triliun sedekah. Hari gini, nggak bisa kita sedekah sebanyak itu. Istighfarnya kayak gitu. Apalagi bukan cuma muslim yang hidup, tapi yang dari dulu, mulai dari zaman Nabi Adam, kita juga muslim. Satu garis, la nufariqu baina ahadin min rusuli. Ya. Sampai nanti akhir. Ayo. Astaghfirullahaladzim wa li jami'il muslimin wal muslimat. 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 Kita baca tasbih. Urut-urutannya nanti diikutin ya. Nggak bisa baca banyak, baca sekali-sekali saja. Salawat sekali, kita tasbih. Tasbihnya 3 kali. Nanti nggak bisa 3 kali, sekali. Nggak bisa yang panjang, bukan. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimati. Al-Fatihah. Dan sekarang waktunya berdoa. Berdoa masing-masing. Saya ikut meminta dari sini. Berdoa masing-masing. Kan ente yang punya hajat apa kan? Ya aneh nggak tahu kan? Pengen mudah skripsinya, tesisnya, disertasinya, ada yang pengen anak, pengen istri, pengen apa segala macam bisa. Pengen suami, pengen rumah barangkali, pengen nanti sampai tanah air begini begitu. Pengen minta ini, jangan lupa minta surga, memang minta itu. Silakan. Amin ya. Amin. 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 Buat saudara kita juga ya, yang anaknya sakit takut mudah-mudahan sehat dengan hilang. Amin. Kalau anak-anak mas nuklir ya, yang lagi dijamur, membuat semua anak kita baik yang hadir di sini maupun yang hadir di tempat-tempat lain di seluruh England, Eropa, Amerika, Asia, Afrika. Semoga mengalir Tuhan manapun. Amin, amin, amin. Terus jangan berhenti dong. Ada yang belum haji kan? Minta haji, umroh barangkali, minta umroh. Amin, amin. Amin. Ada yang di sini anak yang belum bisa ngaji, minta guru ngaji. Udah jangan nyari. Amal aja ntar didatangin guru ngaji. Amin. Pengen suaminya saleh, istrinya salehah. Amin. Atau pengen dirinya menjadi saleh. Amin. Amin. Amin.
minta diampuni dosa dari kalian yang dosanya kebanyakan. Insya Allah ampunan Allah lebih banyak lagi. Amin. 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 Ada orang tuanya barangkali sakit, suaminya, istrinya sakit, keluarga sakit. Amin. 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 Amin ya Allah. Amin. 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 Lagi punya penyakit, ayo angkat penyakitnya dengan angkat doa. Amin. Sembuh, tanpa operasi, tanpa ini, tanpa itu. Amin. Amin ya Allah. Ada yang kangen sama orang tua, kangen keluarga. Nanti Allah kirimin lewat mimpi-mimpi. Insya Allah. Amin. Nah, satu ini jangan sampai nggak diminta, yang satu ini jangan sampai nggak diminta. Ada yang mungkin belum pernah ketemu Rasulullah, ada yang mungkin belum ketemu Nabi dalam hidupnya, kayak apa muka, kayak apa wajahnya, kayak apa omongannya. Ayo minta, sekarang minta dipertemukan sama Rasulullah, minta dipertemukan sama Nabi, sama izin Allah SWT. Amin. Amin ya. Amin. Obol. Sisanya nanti doa sendiri. Al-Fatihah. Baik, sekarang saya minta hadiah boleh? Doa khusus buat saya, buat Mas Jody, ya, dan rombongan, buat Mas Agus dan istrinya, buat Ibu Murni dan suaminya, buat panitia di sini, panitia di sini dan panitia lain ya, secara Inggris saya menjadi panitia pengajian kita, buat yang jemput saya, teman-teman semua, nanti juga ke Birmingham. Silakan. Amin. Terserah doanya. Amin. Amin. Amin ya. Amin. Amin. Doa buat saya, saya, istri saya, Mas Jody, istrinya, anak-anaknya, Mas Agus, istrinya, dan membuat segala hajat Mas Agus. Amin. Gubernurnya dan suaminya. Panitia di sini. Amin. Kabul. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir, angkat tangan lagi, doain Indonesia, doain Jakarta, dan doain kaum muslimin muslimat. Amin. Doain presidennya, gubernur-gubernurnya sampai ke tingkatan paling bawah, doain rakyatnya, ulamanya, jamaah, semuanya. Silakan, terserah doanya. Amin. 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 Doain yang sudah berbuat baik kepada saudara semua, siapapun dia. Amin. Yang tersebut, yang ingat, yang tidak ingat, yang gede, yang kecil. Amin. Ayo kita membaca salawat 3 kali.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi. Istighfar. Astaghfirullahaladzim wa jami'al muslimin wal muslimat. Astaghfirullahaladzim wa jami'al muslimin wal muslimat. Astaghfirullahaladzim wa jami'al muslimin wal muslimat. Terima kasih atas segalanya. Saya bersyukur sekali bisa ketemu dengan Bapak semua. Titip anak-anak kami ya, titip Wirda sama Caca, anaknya Mas Jody. Mau sit-in di Inggris ini nanti tengok-tengokan dekat ke Birmingham tuh, tengok kabar yang belum nyampe. Pengen sih nanti kuliah di salah satu tempat lah di Indonesia. Amin. Terima kasih ya. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita kembali, mudah-mudahan kita kembali tanah suci. Yang lagi tawaf, ya. Saya yang nepok saya, Ustaz. Lupa ya mas saya. Iya lupa. Robin dulu. Oh, masya Allah. Siapa tahu ya. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.